Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau membayangkan betapa khusyuknya seorang hamba ketika larut dalam tafakur dan zikir? Mungkin kita akan menyangka bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh para ulama atau wali besar. Tapi tahukah engkau, terkadang seekor kucing pun bisa menjadi guru tafakur. Suatu hari Al-Shibli bertanya kepada Al-Tsawri, "Siapa yang mengajarimu tafakur sedemikian khusyuk?" Al-Tsawri menjawab, "Seekor kucing. Aku melihatnya duduk diam menunggu di depan lubang tikus. Dibandingkan dengan keadaanku sekarang, kucing itu bahkan jauh lebih tenang." Saudaraku, seekor kucing saja bisa menjadi guru zikir bagi orang-orang pilihan. Maka apa alasan kita untuk terus lalai? Ibnu Hanif, seorang pencari ilmu, suatu hari mendengar tentang seorang syekh dan muridnya di kota Tsaur yang senantiasa duduk dan larut dalam zikir. Ia pun mendatanginya. Ia melihat keduanya duduk tenang menghadap kiblat. Ia mengucap salam 3 kali, namun mereka diam, tak menjawab. Dengan penasaran dan sedikit terganggu, ia berkata, "Demi Allah, jawablah salamku." Lalu murid itu mengangkat kepalanya. "Wahai Ibnu Hanif, waktu di dunia ini amat singkat, dan dari waktu yang singkat itu, hanya sedikit yang tersisa. Kau telah merintangi kami dengan tuntutanmu, agar kami membalas salammu." Bayangkan saudara, betapa mereka memanfaatkan tiap detik kehidupan ini, seolah waktu adalah titian rapuh antara dunia dan akhirat. Murid itu kemudian kembali menunduk, larut dalam zikirnya. Ibnu Hanif pun duduk bersama mereka, mencoba ikut tenggelam dalam keheningan dan ingatan kepada Allah. Ia duduk dari asar hingga maghrib, lalu dari maghrib hingga malam berikutnya, dan malam berikutnya, 3 hari 3 malam. Tak sepatah kata pun terucap, tak seorang pun di antara mereka yang tertidur. Lalu, ketika Ibnu Hanif berharap ada sedikit nasihat, sang murid berkata, "Wahai Ibnu Hanif, kami ini orang-orang miskin. Bahkan lidah kami pun tak pantas untuk menasihati siapapun." Namun, murid itu seolah membaca isi hatinya. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Pergilah, carilah orang yang dengan hanya mengunjunginya kau akan ingat kepada Allah. Carilah mereka yang rasa takut kepada Allah tertanam dalam hatinya, yang bisa menasihatimu, bukan dengan lisannya, tapi dengan diamnya." Saudaraku, ini adalah makam tertinggi zikir, tingkatan para wali, mereka yang seluruh dirinya terserap dalam perenungan kepada Allah. Zikir mereka bukan lagi dengan lisan, tapi dengan jiwa, bukan sekadar lafaz, tapi larut dalam penghayatan yang tak tergoyahkan. Tingkatan berikutnya adalah zikir golongan kanan, ashabul yamin. Mereka sadar bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang mereka, dan mereka malu untuk berkata banyak, malu untuk mengaku ibadahnya sudah cukup, malu untuk berpura-pura di hadapan Sang Maha Mengetahui. Mereka tidak larut dalam kata-kata, tapi pikirannya penuh dengan keagungan Allah, seperti orang yang tiba-tiba terbangun, tersentak oleh rasa takut dan kagum, karena sadar bahwa ia tengah berdiri di hadapan Sang Raja, segala raja. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang mengaku berzikir, tapi hati kita melayang kemana-mana? Berapa banyak dari kita yang sibuk dengan lisan, namun lalai dalam hati? Kita hidup di dunia yang penuh suara, tapi zikir sejati justru lahir dalam keheningan. Kita dikelilingi cahaya palsu, namun nur Allah hanya menyinari mereka yang ikhlas, yang bersih jiwanya dari dunia. Maka, jika engkau mencari nasihat, carilah mereka yang diamnya penuh makna. Jika engkau ingin belajar, carilah mereka yang hidupnya menunduk dalam sujud, bukan yang tinggi karena sanjungan. Karena bisa jadi, 1 menit duduk bersama orang yang larut dalam zikir lebih baik daripada 1000 kata dari mereka yang hanya pandai berbicara. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita terus belajar merendahkan diri. Kita isi waktu-waktu kita dengan zikir yang sebenar-benarnya, bukan sekadar di bibir tapi juga di hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, kadang kita bertanya, mengapa hati kita keras?
Mengapa air mata sulit menetes saat kita berdoa? Mengapa zikir terasa hambar dan ibadah tak membekas? Itu karena kita belum benar-benar hadir, belum duduk di hadapan Allah seperti orang yang sedang berpisah untuk selama-lamanya. Kita masih menganggap hidup ini panjang, padahal waktu sebenarnya hanya sekejap. Seperti yang dikatakan murid tadi, waktu di dunia ini teramat singkat, dan dari waktu yang singkat itu, hanya sedikit yang masih tersisa. Apakah kita akan menyia-nyiakannya? Lihatlah mereka, para pecinta sejati. Mereka duduk bukan untuk dunia, mereka larut bukan untuk manusia. Mereka menunduk bukan karena takut kehilangan dunia, tetapi karena takut kehilangan Allah. Zikir mereka adalah keheningan yang mengguncang langit. Doa mereka adalah bisikan yang didengar oleh arsy, dan diam mereka adalah bahasa yang lebih tajam dari 1000 nasihat. Saudaraku, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa zikir itu bertingkat-tingkat. Ada zikir para wali yang seluruh dirinya terserap dalam perenungan kepada Allah. Ada zikir golongan kanan, ashabul yamin, yang malu berdiri di hadapannya karena sadar sepenuhnya bahwa Allah tahu segalanya tentang mereka. Lalu, ada kita. Di manakah posisi kita? Adakah zikir kita cukup untuk membersihkan hati? Adakah tafakur kita cukup untuk menundukkan nafsu? Seringkali kita bangga dengan amalan yang sedikit, padahal para wali merasa takut meski mereka telah beribadah seumur hidup. Mereka bukan merasa aman dengan ibadah, tapi merasa takut karena tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Saudaraku, zikir bukan hanya mengulang lafaz-lafaz suci. Zikir adalah menyatukan hati dengan namanya, adalah merasa diawasi dalam tiap langkah, adalah menyesal dalam diam, dan berharap ampunan dalam tangis yang tak terdengar. Coba tanyakan pada hatimu, pernahkah engkau duduk di sepertiga malam, sendiri, tanpa suara, lalu merasa bahwa dirimu tak memiliki apa-apa, kecuali kebutuhan akan rahmat Allah? Itulah awal zikir yang sejati. Saat engkau sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Saat engkau tak lagi bangga dengan apa yang kau miliki, tapi justru takut kalau semua itu melalaikanmu darinya. Inilah yang membuat para wali diam, karena lisan mereka telah dikalahkan oleh hadirnya Allah dalam hati mereka. Saudaraku, jika engkau merasa jauh dari zikir, jangan putus asa, karena setiap langkah kecil yang engkau ambil menuju Allah pasti akan dibalas dengan rahmat yang tak terbayangkan. Mulailah hari ini. Luangkan waktu untuk duduk, tanpa suara, tanpa layar, tanpa gangguan. Bisikkan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin dekat kepadamu. Aku ingin mengingatmu, bukan hanya dengan lisanku, tapi dengan seluruh hidupku." Dan yakinlah, air mata yang jatuh karena zikir lebih berat daripada gunung di sisi Allah. Saudaraku, mari terus kita rawat jiwa ini. Belajar dari diamnya para wali, belajar dari sunyinya malam, belajar dari seekor kucing, dan belajar dari apapun yang mengingatkan kita akan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Kita tidak tahu sampai kapan bisa mengucap zikir, sampai kapan bisa bersujud, sampai kapan bisa menangis dalam doa. Maka selama nyawa masih dikandung badan, selama hati masih bisa bergetar, mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada cahaya. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dengan langkah kecil. Mulailah dari satu istighfar, satu zikir, satu sujud yang tulus. Dan jika narasi ini menyentuh hatimu, jika engkau merasa ditemani dalam sepi dan pencarianmu, maka bantulah kami untuk terus menyalakan cahaya ini dengan menekan like, share, dan subscribe, agar setiap cahaya yang sampai menjadi saksi bahwa kita pernah berjuang menujunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cahaya hampa untuk hati yang merindukan kedekatan dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.